sekarang sudah mulai melupakan dan meninggalkan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang telah lahir dan ditanamkan di Indonesia sejak dahulu, di mana Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup yang mengandung nilai moral, etika, sosial bagi kehidupan. Pancasila merupakan suatu pijakan utama bagi masyarakatnya. Tapi, bagaimana jika saat ini mulai hilang nilai-nilai Pancasila dari kehidupan sehari-hari? Di mana hal ini membuat bermunculannya konflik-konflik lain yang terkait keadilan dalam hak asasi manusia dan kasus-kasus korupsi yang mulai bertebaran di negara kita. Maka, kita kupas tuntas terkait hal ini di PBB. Oke, perkenalkan nama saya Ines Gustiani. Saya dari kampus Bakti Kencana University dan prodi saya Ilmu Komunikasi. Menurut Teteh nih, apa yang bisa dilakukan kepada generasi muda, khususnya kita sebagai Gen Z, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Jadi jika dilihat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di negara kita itu sungguh sangat miris ya kalau dilihat-lihat, contohnya seperti kasus Gus Miftah yang sedang terjadi saat ini. Nah, kita sebagai Gen Z seharusnya dapat mempersuasi atau mengedukasi nilai Pancasila kepada masyarakat luas tentunya ya, misal di TikTok atau media sosial lainnya, agar kasus seperti ini, seperti Gus Miftah, tidak terjadi lagi. Menurut Teteh nih, dengan cara apa sih bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar agar terciptanya sebuah keadilan? Kalau semisalnya dalam lingkungan kampus, kita kan pasti ada yang berbeda agama ya. Nah, kita harus menghargai perbedaan itu tanpa memaksa orang yang berbeda agama atau keyakinan untuk mengikuti keyakinan kita. Lalu untuk dalam proses perkuliahan, semisalnya seperti kerja kelompok, kita harus memastikan agar teman-teman kelompok kita sudah menyampaikan apa pendapatnya, lalu kita musyawarahkan keputusannya secara bersama-sama. Oke, buat pertanyaan terakhir, mungkin menurut Teteh, gimana nih caranya agar generasi zaman sekarang tuh bisa berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila? Untuk ini yaitu sistem mengajarnya harus diterapkan sejak pendidikan dini, yaitu dari keluarga. Kalau di pendidikan tentunya dari sekolah dasar hingga perkuliahan itu harus diterapkan. Karena nilai-nilai Pancasila harus berada dalam kehidupan kita karena itu sangat penting. Yaitu penghilangan hak untuk hidup. Yang terbukti juga melakukan tindak perbudakan terhadap puluhan manusia. Saya sebagai asisten dosen, kemudian saya alumni Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan demisioner ketua BEM Epsos di angkatan 2023. Oke, aku mau nanya nih Teh. Menurut Teteh, sepenting apa HAM bagi setiap individu dan bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan hak asasi manusia? Oke, HAM itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Tentu pemerintah bisa memastikan HAM terpenuhi secara menyeluruh itu. Yang pertama dengan memeriksa atau memastikan masyarakat itu mendapatkan HAM, gitu ya, hak asasi manusia dengan baik dengan penegakan hukum yang adil. Itu salah satunya sih. Oke, pada saat ini Komnas HAM menerima setidaknya ada 1.227 kasus dugaan pelanggaran HAM, di mana total ada 14 kasus yang menjadi sorotan publik. Menurut Teteh, bagaimana cara kita sebagai seorang warga negara
bisa ikut berpartisipasi dalam mencegah kasus-kasus hak asasi manusia? Oke, sebagai warga negara menurut saya kita bisa berpartisipasi aktif salah satunya dengan cara melaporkan tindakan pelanggaran HAM kepada otoritas terkait, kemudian juga menggunakan media sosial secara positif untuk menyuarakan isu-isu terkait HAM dan tentunya mendukung gerakan atau organisasi yang fokus pada perlindungan HAM. Itu salah satunya cara kita sebagai warga negara yang bisa berperan aktif seperti itu. Oke, buat pertanyaan terakhir, di Indonesia itu ada sistem cancel culture bagi artis atau tokoh-tokoh penting yang problematik semacam itu. Menurut Teteh, jika di Indonesia ada sistem cancel culture, apakah mendukung atau malah justru melanggar HAM? Oke, menurut saya cancel culture itu bisa menjadi pedang bermata dua. Kenapa? Karena di satu sisi ia mendukung akuntabilitas publik terhadap tokoh yang problematik, gitu ya. Tapi di sisi lain, cancel culture ini dapat melanggar HAM seperti hak kebebasan untuk berekspresi, kemudian juga hak untuk berbicara. Nah, pemilihan tentang peradilan itu bisa menjadi salah satu edukasi atau negosiasi ya. Itu lebih sesuai dengan prinsip dari HAM. Jadi itu menurut saya kalau misalkan cancel culture itu bisa menjadi pisau bermata dua seperti itu. Nilai korupsinya diduga lebih dari 90.000 US dollar. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis. Ya, nama saya Irwan, pangkat saya Aibtu. Kebetulan saya ditugaskan di Polsek Cicedo sebagai Babin Kamtibmas di wilayah Kelurahan Pajajaran. Itu perkenalan saya. Oke, langsung ke pertanyaannya ya Pak. Boleh. Apakah pendidikan anti korupsi yang ada di kampus atau sekolah sudah cukup untuk menanamkan karakter anti korupsi kepada anak muda, sedangkan rasa ingin korupsi itu datang dari internal atau diri sendiri? Menurut Bapak, apakah jika hanya memberikan pendidikan itu efektif atau ada cara lain yang perlu ditingkatkan? Itu udah ada ya. Jadi kalau anti korupsi itu memang datangnya dari kita sendiri, yang dari itu dilihat dari pengalaman ya, dari pengalaman yang ada dan dilihat dari situasi sekarang ini ya. Mungkin untuk anak-anak atau mahasiswa mungkin ya, mahasiswa itu bisa dipelajari mungkin dari Google, terus dari berita, itu banyak yang mengungkapkan atau banyak yang memberitakan masalah korupsi di Indonesia ini, yang dimana kata berita ini bahwa di Indonesia ini korupsi ini cukup tinggi, itu ya. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Ya seperti melawan korupsi ya, anak muda ini ya, kita membangun jiwa yang tinggi ya, yang cinta akan Indonesia, yang cinta akan negaranya. Yang dimana dulu itu kita itu merebut negara ini dari penjajah ini begitu sulit ya. Para pahlawan kita itu dulu berlumuran darah. Dengan sejarah itu mungkin anak-anak muda sekarang bisa belajar betapa sulitnya untuk mendapatkan tanah air ini untuk kembali ya. Dan Indonesia ini alhamdulillah merdeka ya, bukan dimerdekakan seperti negara India atau Singapura itu yang dimerdekakan, kita merdeka sendiri. Nah, dengan mengenang jasa-jasa para pahlawan kita ini, tolonglah untuk negara ini lebih baik lah. Kalau misalkan untuk berbuat untuk tidak baik, minimal ingat ke sana lah. Untuk mengenang lagi pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, yang merebut negara ini menjadi negara Indonesia kembali, tidak direbut oleh penjajah. Seperti itu. Pertanyaan terakhir,
Dalam hal pendidikan anti korupsi, apakah ada sebuah kebijakan yang menurut Bapak cukup efektif untuk meningkatkan penguatan anti korupsi agar anak-anak muda sekarang bisa lebih membuka mata terkait hal tersebut dan mencegah tingkat korupsi yang lebih tinggi di Indonesia saat ini? Jadi anak muda sekarang itu ya emang harus membuka mata ya, harus buka mata ya. Jadi harus tahu ya. Jadi jangan cuek-cuek aja gitu kan, jangan acuh tak acuh gitu kan. Justru kan yang nanti untuk memajukan negara ini itu ya anak-anak muda sekarang, yang nanti mungkin ada ini, mungkin ada yang menjadi menteri, kita kan tidak tahu ya, yang menjadi pimpinan negara kan kita tidak tahu. Nah, dengan membuka mata kita dalam situasi sekarang ini, itu menjadi pelajaran nanti di masa depan. Ya, orang yang mau memperbaiki itu akan lebih baik ya, dibanding orang yang acuh tak acuh atau cuek-cuek saja kan gitu. Karena bangsa ini tergantung dengan anak-anak muda sekarang. Ya, seperti sekarang yang kejadian sering terjadi di negara ini, terutama di Bandung ini, kebanyakan kan dari anak muda ini. Ya. Dari kenakalan yang remaja, nah ini nanti yang kedepannya ini yang akan berbahaya. Ya salah satunya nanti itu untuk larinya selain mungkin jadi bandar narkoba atau kriminal lainnya, ya mungkin tidak menutup kemungkinan nanti lari ke jalan-jalan yang menuju ke korupsi. Nah seperti itu. Nah kalau alangkah lebih baiknya, kalau bukan alangkah ya, harus itu kan, harus anak-anak muda sekarang ini membuka mata bagaimana sih situasi negara kita ini. Ya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah kalau anak-anak muda ini mungkin masih, kalau orang Sunda bilang itu pemikirannya masih mencari gitu ya, belum seperti kayak yang sudah ya seperti saya lah, mungkin sudah berkeluarga atau gimana kan. Nah anak-anak muda ini kan, makanya dulu seperti ada Sumpah Pemuda kan, seperti itu anak-anak muda yang mengeluarkan pendapatnya untuk memperbaiki menjadi lebih baik negara ini. Gitu deh. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, Indonesia perlu belajar dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Peduli pada hak asasi manusia dan menjauhi korupsi. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial secara baik ataupun positif. Menanamkan nilai anti korupsi melalui pendidikan yang relevan. Dan menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau semua orang, termasuk pemerintah dan masyarakat, bisa bekerja sama, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih adil dan bermoral.